ya berdampak juga ke DPRD sebetulnya waktu itu. Iya. DPRD waktu itu keras dengan sikapnya, lalu Bupati sikap keras juga dengan sikapnya, tak ada titik temu, ya akhirnya agak sedikit ada. Kalau pengurus partainya memang bergaul sama masyarakat, berbuat untuk masyarakat, bekerja untuk masyarakat, pasti juga terimage ke partainya. Ketemu lagi, kita berjumpa kembali nih di Info Riau TV ya, sahabat Info Riau TV. Kita masih berbincang hangat dengan Repol SAG ya. Ini dia wakil ketua DPRD Kampar, Ya. Wakil rakyat 4 periode. Kalau lanjut lagi 5 periode nih kan. Karena di partai politik beliau ini tidak ada aturan 2 periode harus dia terus saja gitu ya. Asal mau dan memang dipilih masyarakat, partai masih percaya, lanjut. Nah, itulah yang dilakoni beliau ini. Nah, kita akan bincang beberapa menit lah ke depan ini mengenai politik Kampar hari ini dan ke depannya, karena bagaimanapun 2022 ini Bupati akan habis masa periode, nanti akan digantikan oleh PJ ya, pejabat bupati, dan kita tahulah pejabat bupati ini biasanya dari provinsi ya, tentu nanti gubernur yang akan menunjuknya seperti apa nanti, siapa yang akan, dan ini sangat panjang, 2022, 2023, 2024 baru pemilihan, 2025 pelantikan. Ya kan, perkiraan tuh Maret 2025 baru pelantikan. Artinya dari Mei 2022 sampai Maret 2025, hampir 4 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih ya. Nah, jadi memang cukup panjang nanti PJ. Maka tadi disebutkan juga peluang eksekutif PJ ini cukup luar biasa nanti di Kampar. Nah, karena yang hadir ini orang politik ya, kebetulan ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Kampar, itu beliau lebih banyak referensi daripada saya nih. Ya, tapi saya bisa bertanya ke dia seperti apa. Baik, mungkin langsung saja, Paul, seperti apa kondisi perpolitikan hari ini di Kabupaten Kampar dari kacamata Golkar? Silakan. Ya, pertama kehubungan aturan bahwa pilkada serentak ya, jadi sebetulnya semangat itu pakai pilkada serentak. Makanya 2022 itu ditiadakan pilkada, PJ, semua bupati yang habis jabatannya sebelum 2024 itu di PJ kan. Nah, termasuk Kampar salah satunya. Jadi informasi saya dapat itu 2022 ini 100 lebih kayaknya yang pilkada. PJ ya. 2023 juga lebih 100. Maka totalnya nanti 2023 itu 270-an kabupaten kota kayaknya yang memang di PJ kan. Termasuk 2024 nanti masuk Riau, Provinsi Riau. Pak Gubernur kita kan 2024. 2023 apa? Nah, pelantikannya kan Februari salah. Oh iya. Februari 2024 ya, baru ya. Maka ada 3 di Riau yang terimbas kebijakan PJ itu. Pekanbaru, Kampar, dan Inhil. Sehingga semuanya nanti 2024. Kayak Kuansing itu kan dilantik baru kemarin bulan 3 ya, 2021. Dia habis sama Kampar. Nanti kan berapa 4 tahun enggak? Ya 4 tahun lah paling, cuma kan jadi bupati. Nggak sampai 5 tahun. Nggak sampai. Nah, maka enak juga PJ nih. 3 tahun jadi bupati tapi nggak ada pilkadanya gitu kan. Itu pejabat pemerintah. Bukan orang politisi ya, dari provinsi ya. Lalu ini kan diusulkan oleh gubernur ke Mendagri ya. Kalau di Kampar dengan situasi politik aman, insyaallah DPRD-nya aman, komunikasi baik, ya kan, nggak ada hiruk pikuk dengan bupati DPRD. Nah, kalau kritik biasa, ya pasti ada lah. Nah, kritik, ngasih masukan pasti ada. Maka kawan-kawan tentu menjalankan ini. Ketika PJ masuk,
ya kita sama-sama bekerja juga untuk menjalankan kewajiban kita ya, membahas APBD sama-sama dengan kawan-kawan partai-partai lain. Iya. Di Kampar itu apa namanya, ada 8 fraksi ya. Fraksi ya, 8 ya? 8 fraksi di situ. Itu Golkar Gerindra itu 6 kursi, lalu Demokrat 6 kursi, Golkar 6 kursi, PKS 5 kursi, PAN 5 kursi, Nasdem 5 kursi, P3 juga 5 kursi itu, ada PDI 4 kursi, dan ada yang satu kursi juga. Maka rata-rata hampir sama lah jumlah kursinya, 5 sama 6 kan tidak jauh beda. Iya. Nah, siapa nanti yang akan berkontestasi yang ikut pesta demokrasi itu kita tunggu sama-sama. Siap. Yang pasti 2024 bulan Februari, 14 Februari ya. 14 Februari. Pileg. Kita udah turun kan kemarin nih, Pol. Ya. Di halaman 1. Nah, Jadi Kampar tadi yang Repol bilang itu, Gerindra 6 kursi, Golkar 6 kursi, Demokrat 6 kursi. Udah ada data sama kita nih. ya. Nasdem 5 kursi, PKS 5, P3 5, hampir rata ya. Ya. Berarti mau merata juga masyarakat. Ini karena pendidikan politik udah bagus mungkin ya. Jadi tidak ada yang terlalu mayoritas ya kursi ya. Lanjut. Jadi kita pileg nanti ya, itu 14 Februari 14 Februari. 2024 Ya. itu sama-sama kembali kita mengikuti pesta demokrasi bersamaan sama pilpres. Pileg dan pilpres. Betul. Pilkadanya November. 27 November. November. Jadi nanti Kampar itu pilkada di bulan November. Iya. 27 November 2024. Dan Berarti aman ya? aman. Politik kita aman ya? Tidak ada pertelegahan segala macam. Nggak ada. Di DPRD-nya ada tarik menarik juga kan? Nggak ada. Hampir sama ya. Kampar selama saya DPRD itu alhamdulillahnya kondusif gitu. Kondusif ya? Ya sempat ada dulu antara bupati sama DPRD zaman Pak Jepri itu kan ya biasalah bagian dari kritik juga kan. Kawan-kawan tidak sepakat ya biasa saja, ya kan. Akhirnya ya berdampak juga ke DPRD sebetulnya waktu itu. DPRD waktu itu keras dengan sikapnya, lalu bupati keras juga dengan sikapnya, tak ada titik temu ya akhirnya agak sedikit ada. Oke. Khusus untuk Golkar ya, Wal. Golkar ini kan termasuk hebat di Kampar. Lama ya. Dulu pernah berapa? 11 kursi ya? Waktu Pernah 16 kursi. 16 kursi loh di Kampar. Sampai Puryo TV luar biasa. Ya, 16 kursi. Sekarang tinggal 6. Ya. Tinggal 6 kursi, artinya ada 10 kursi yang hilang. Nah, ini kan tantangan berat buat Repol nih sebagai ketua DPD. Gimana, Pol? Kira-kira waktu masih ada 2 tahun lah. Ya, serang 2024. Ya memang dengan sistem pemilihan legislatif dengan suara terbanyak, jadi masyarakat kita tak lagi berpikir partai politik. Masyarakat kita berpikir caleg. Iya. Sosok. Satu figur, yang kedua uang figur. Iya. Itu kan Kos politik ya. kita saksi kalau kos politik itu biasa. Biasa ya. Money politik kan tak biasa gitu. Iya. Kalau kos politik itu biasa aja kan. Iya. Nah, cuma sampai ke caleg itu kan dua aja persepsi yang oleh kawan-kawan mencaleg itu. Dewan itu ya. Pertama dia berbuat untuk masyarakat. Yang kedua tidak perlu berbuat. Hari H saja. Ada juga gitu ya? Oh iya pasti. Ya kan, kita selama ini bawa ngopi, kita selama ini datang mungkin diskusi, ya kan. Sekian lama kita dengan si A makan lontong sama. Iya. Pas hari H lupa juga ya. Sampai masih orang lain. Ya, Mas, ya. Jolly kolenya kan. Yang jelas nih lah ya. Yang jelas ini, jelas nih katanya. Iya. Jadi tidak lagi berpikir partai politik, sebetulnya. Itu plus minusnya di situ ya, dengan sistem sorter banyak. Tapi yakin tak bisa balik? Maka tekad kami selaku ketua partai dan kawan-kawan pengurus Golkar tentu berbuat yang terbaik lah. Ya, siap. Karena peran partai politik ini kan bukan hanya semata-mata mencari kursi DPRD,
mencari kursi kekuasaan, baik itu legislatif maupun eksekutif, kemudian baru membantu masyarakat kan tidak. Tapi partai politik kan juga memberikan pembelajaran berpolitik kepada masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat, ya kan? Dan kalau aksi-aksi sosial itu biasalah, itu kan kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan namanya. Cuma kan kebijakan di legislatif kan sangat dipengaruhi oleh kursi kan, untuk mempengaruhi eksekutif membuat kebijakan. Bisa ya, bisa tidak. Iya kan? Bisa ya, bisa tidak. Kalau mempengaruhi ya bisa iya, karena kalau memang kawan-kawan yang legislatif punya kemampuan, punya daya dorong yang kuat. Tapi kalau memang tidak pernah masuk kantor juga pasti sama aja kan. Banyak beban aja ya. Iya, ada juga kan yang tidak masuk kantor juga ada kan. Tapi seberapa optimis untuk mengembalikan? Kita optimis. Golkar insya Allah Kampar optimis karena memang Golkar ini kelebihannya partai lama. Dia masih punya pemilih fanatik. Kita tidak perlu memulai. Kita tidak punya orang kita. Tinggal menambah. Siapa yang ditambah? Pemilih pemula. Jadi dari pemilih umur berapa? 18 tahun. Ya kan? Sampai masih yang tua. Golkar ini kan dikenal oleh orang bagusnya. Golkar itu kan orang yang masih umurnya kepala 5 lah. Kepala 4 sekira kalau 40 tahun juga belum. Milenial agak susah. Sekedar kenal biasa aja Golkar. Ya kan? Tapi kalau ya paling 45 ke atas lah. Baby boomer. Nah, 45 ke atas itu pasti kenal dengan Golkar ya. Sobat kerja Golkar tahu. Ya kan? Maka pemilih fanatik Golkar itu hanya ada di umur kepala 5. Generasi Z, generasi Alpha ya. Maka harus kita kejar generasi pemilih pemula, milenial ini. Itu tugas kita. Maka kerja kami ini di samping memang kewajiban sebagai selaku wakil ketua DPR, wakil rakyat, kewajiban menghadiri undangan, membantu macam-macam itu, di samping kewajiban, tapi juga ada korelasi ke membranding partai ini gitu. Berarti semua anggota udah punya medsos lah ya? Anggota yang 6 ini ya? Harus didorong ya? DPR? Iya. Ya punya. Golkar harus kan? Nah, itu kan anak milenial itu kan apa namanya? Kalau tidak ada tuh, macam mana kita kebutuhan hari ini ya. Iya betul. Jadi bagaimana ini pemilih pemula ini kan nggak semua pemilih juga yang bisa didatangi oleh caleg dengan uangnya. Juga ada pemilih ngambang yang tak tersentuh oleh floating mass. Maka dia akan berpikir pemilih ngambang atau floating mass itu dia datang ketika dia nggak ada orang menghubungi dia, pasti persepsinya nuraninya. Ketika datang ke TPS, nurani berkata, yang saya lihat aktif yang di partainya. Maka dari 400-an ribu pemilih di Kampar itu, yang punya nurani bukan ada 50.000 atau 100.000. Kalau punya nurani 100.000 pemilih, kita ambil 30%-nya, 30.000. Baru yang lain tuh kita dengan segala cara pengurus partai, targetnya nyari suara itu 70 sampai 100.000. Betul. Hari ini suara kita cuma 40.000. Masih perlu 60.000 ya, Pak? Berarti besar juga nih. Kalau kita mencari menang 20%, berarti kita harus punya 70.000 sampai 80.000. Kita nambah 40.000 lagi dari sekarang, dari angka yang sekarang. Itulah kerja-kerja kita yang bekerja siang malam. Karena bagaimanapun image partai juga bergantung ke pimpinan dan pengurus partainya. Kalau pengurus partainya memang bergaul sama masyarakat, berbuat untuk masyarakat, bekerja untuk masyarakat, pasti juga terimage ke partainya. Nah, semoga nanti image partai mulai tingkat pusat, provinsi sampai ke kabupaten kota, sampai ke kecamatan desa, terimage bagus. Maka tugas kami sekarang adalah konsolidasi partai sampai ke tingkat desa. Kita harus punya pengurus partai ini sampai ke tingkat desa. Saya kira di Kampar lumayan terbentuk bagus.
Dan kita targetnya sampai ke tingkat dusun, Iya. sampai ke tingkat TPS. Udah tergambar berapa kursi bakal nambah? Ya kita sampai hari ini belum bisa hitung, Belum ya? tapi target minimal kita itu 9. 9 ya. Karena Nambah ada 3 ya? 3 titik yang punya peluang untuk 2 kursi. Itu minimal. Minimal 9. Itu kemarin penyebabnya apa, Bol? Hilang kursi. Apakah memang calegnya yang tidak mumpuni? Iya, mungkin Atau memang masyarakatnya memang tidak lagi mengenal Golkar? Atau seperti satu yang pasti jelas kelemahan di kita. kelemahan di Kelemahan kita itu bahwa mungkin anggota fraksi yang setelah terpilih mungkin tidak maksimal untuk masyarakat. Karena maksimal untuk masyarakat kan 2 hal. Pertama, maksimal perjuangan aspirasinya. Yang kedua, maksimal meluangkan waktunya untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat. Ya kan? Karena masyarakat kan mempersepsikan anggota DPR itu kan super gitu. semua bisa, semua ada. Mulai anak lahir sampai meninggal Diurus oleh anggota dewan. ya kan? Apapun agenda diundang, minta bantu gitu kan. Enggak super, apapun super gitu. Tapi ternyata tidak. Tapi kita harus pandai-pandai di situ masuk memposisikan diri. Nah, maka maksimalisasi anggota fraksi tengah-tengah masyarakat penting. Yang kedua, ketika pileg tentu calegnya juga maksimal, ya kan, maksimal dari segala hal lah, Iya, ya kan. Iya. Nah, yang ketiga tentu kembali ke masyarakatnya. Kadang calegnya bagus tapi masyarakatnya yang Ya, seperti tadi masih pola pikirnya money politik ya susah, nggak bisa. Makanya saya dari dulu nggak ada istilah itu saya lakukan karena memang nanti kita mengajarkan berpolitik yang tak baik gitu. Kan katanya sudah ada fatwa itu kan Pak Somad juga, Abdul Somad juga sampaikan, money politik itu haram, jelas haram kan? Iya. Nah, itu ada kita lakukan ini ya, penyadaran ya setiap. Saya selalu sampaikan. Nah itu ya. Saya selalu sampaikan. Iya. Karena bebannya itu di samping haramnya itu, bebannya kalau kita memang melakukan money politik, pertama kita terbebani pasca terpilih. Uang habis, itu ngapain lagi? Nanti korupsi juga, anggota dewan marah lagi ya gitu kan. Nggak turun ke masyarakat, dewannya handphonenya mati. Iya. Nggak datang lagi ke masyarakat. Kenapa? Uangnya udah habis. Kalian tadi bayar. Ya kan? Nah, maka saya bilang saya nggak ikut seperti itu. Biarlah nggak terpilih daripada biarlah nggak terpilih daripada terbeban gitu. Maka saya enjoy aja kan, setelah terpilih saya jalan aja karena saya nggak punya beban apa-apa. Kos politik pasti ada. Pastilah. Tapi lalu bukan kita jor-joran, tapi setelah terpilih kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gaji masuk kantong, langsung dikunci. Saku penjahit. Jahit, kenapa? Karena utang banyak. Iya. Kan? Tapi kalau bisa setelah terpilih enjoy. Dengan catatan apa? Iya, masyarakatnya cerdas. Tak ada istilah money politik. Di Amerika tuh bukan minta uang masyarakatnya, warganya. Nyumbang kan? Iya. Kita baca-baca juga. Memang maju, iya. Kalau dia sur sama calon capres itu, nyumbang, beli souvenirnya untuk membantu calon capresnya. Kita kan tidak. Iya. Jelas terus ya. Ada uangnya. Oke, bicara 2024, Pol. Kemarin berapa partai? 16 kita kalau nggak salah secara nasional. 14 ya? 16. Ya, 16. Ada 6 apa berapa yang tak dapat kursi? Ya. Di apa kita ada. Terus 2024 gimana kira-kira nih? Kampar. Kalau Repol lihatlah untuk kontestasi 2024. Partai politiknya. Yang pasti semua partai yang ada kemarin masih jalan ya. Dan ini kan masih muncul lagi partai baru nih kan. Beberapa partai saya nggak hafal juga partai baru yang muncul. Macam-macam lah. Ini kan juga susah. Suaranya pecah-pecah gitu. Makin banyak partai politik ini memang demokrasi kita semakin bagus, tapi kan akhirnya nggak fokus, suaranya pecah gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8. Ada 9 partai politik yang tidak dapat kursi di DPR kan? Karena plus minus dia. Tapi kalau ada kelompok yang besar bisa menggiring isu. Nah, kalau memang kelompok ini bisa
punya target yang baik. Hmm. Tapi kalau banyak orang berbeda-beda pendapat, tujuannya mau dikejar A, tapi berbeda-beda pendapat, akhirnya tak sampai. Iya, iya. Ya kan? Karena berbeda pendapat itu. Apalagi sudah dihiasi oleh kepentingan politik. Tujuannya baik nih buat gelas yang cantik ini kita mau buat. Tapi karena ada kepentingan politik, ya kan? Itu gelasnya warna merah, kita ingin warna kuning. Itu umpamanya. Iya, iya. Atau nanti kalau ini jadi dapat nama ini diganggu oleh yang ini supaya gagal. Ini kan kalau dihiasi oleh kepentingan politik gagal kerja kita. Nah, itu minusnya kalau banyak. Iya. Banyak kepala, banyak pendapat, sulit disatukan. Oke. Nah, ini partai politik makin banyak. Oke, bicara sosok tadi, berarti kan Golkar dah melakukan ini ya, seleksi Sudah mulai. fungsionaris apa ya untuk caleg ya? Udah ya. Itu gimana proses sekarang? Sekarang kita masih proses dalam 200% caleg, maka bukan fungsionaris. Ini sekarang kan bahasanya fungsionaris. Kawan-kawan ini fungsionaris bekerja 200% ini dari jumlah jalan lah gitu ya. Jumlah kursi. Berarti ada 90 orang. 90 Jalan lah. Siapa yang bagus antara 90 orang itu akan menjadi 150%. Cek juga ada evaluasi sampai 100. Nah, ketika siapa yang 100%-nya yang 45 caleg di Kampar itu, ya kan, akan itu hasil seleksi itu. Ya. Sudah diproses ya? Sudah jalan ya. Baik, artinya optimis oke, kemudian juga sudah ada target gitu boleh ya. Kemudian persoalan dengan partai politik lain juga tidak ada. Tinggal lagi mungkin penyadaran masyarakat ya, seperti apa masyarakat bisa melek politik dan sadar tidak sadarnya kan memang tanggung jawab partai politik juga ya. Iya kalau bisa kita salahkan juga masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat itu kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya itu. Cuma kadang kita pula yang partai politiknya. Satu dia menunggu, yang satu sok-sokan pula ngajak kan. Oke. Itu dia. Baik, artinya kita tunggu ya, gelaran 14 Februari 2024 ini. Ya, semoga kami bisa bekerja maksimal. Amin. Dan masyarakat bisa percaya sama Golkar. Oke. Golkar dipilih dan menjadi pemenang di Kampar. Oke. Riau, Indonesia pada umumnya. Amin. Baik, terima kasih banyak nih Repol sudah hadir di studio Imporiau TV ini ya, sahabat Imporiau TV. Banyak sekali informasi-informasi yang menarik yang disampaikan. Ada juga optimisme yang akan dibangun baik oleh Golkar maupun Kampar ke depan. Kita harapkan terrealisasi hendaknya. Sampai ketemu lagi kita di bincang-bincang bersama di Imporiau TV ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.